Halo teman-teman, Galbadi aku laku DC rajin datang ke rumah. Lakukan ini agar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya khusus membahas tentang aplikasi aku, yaitu tentang Galbadi aku laku. DC-nya rajin banget datang ke rumah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini terjadi karena kita sudah melakukan yang namanya gagal bayar alias tidak bayar tagihan dalam waktu tertentu. Akan ada debt collector yang nyamperin ke rumah kita karena aku laku terkonfirmasi sudah ada debt collectornya di semua kota di seluruh Indonesia. Karena aku laku ini sudah bertransformasi dari pinjaman online biasa menjadi yang namanya multi finance. Nah, itu lebih besar lagi pengaruhnya, lebih besar lagi sokongan dananya, jadi untuk developernya lebih banyak daripada aplikasi-aplikasi pinjaman lain. Nah, sekarang inti dari video ini bagaimana cara kita menanggapi developer yang rajin datang ke rumah. Nah, yang pertama kita harus mencuekin, bicara apa adanya kalau kita sedang ada masalah seputar ekonomi kita. Jadi teman-teman jelaskan saja kepada developernya, saya sedang ada masalah ekonomi saya sedang terpuruk, saya habis dipecat kerja atau yang lainnya. Yang jelas teman-teman bicara apa adanya, jujur saja. Jika teman-teman sekarang tidak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan seperti itu ya teman, itu harus teman-teman tekankan kepada developernya seperti itu. Nanti developernya juga akan mikir tentang ini dan mulai mencoret teman-teman dari daftar prioritas penagihan pinjaman online. Nah, kita tahu developer itu punya daftar prioritas yang akan ditagih terus-menerus ya teman. Jika sampai kita berjanji satu kali saja untuk membayar, maka developer akan datang terus ke rumah kita, dan itu akan membuat kita stres, frustasi sendiri tentang masalah ini. Jadi yang pertama teman-teman cuekin saja dan bicara apa adanya tentang masalah ekonomi teman-teman. Itu yang pertama. Tentang yang kedua, teman-teman kalau sudah merasa yang namanya diintimidasi atau perlakuan kasar developer, teman-teman langsung saja hubungi keamanan setempat ya teman, bisa Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh atau yang lainnya. Teman-teman harus kuatkan mental tentang ini karena developer itu biasanya menagih dengan intimidasi, dengan perlakuan kasar, dengan kata-kata kasar. Developer kan tugasnya cuma mengingatkan teman-teman tidak sampai yang namanya berbuat anarkis kepada teman-teman. Jika sampai berbuat seperti itu, teman-teman langsung hubungi keamanan setempat ya, jangan ragu, atau hubungi polisi juga bisa karena polisi tugasnya mengamankan masyarakat. Jika sampai ada developer yang datang, biasanya langsung diamankan karena ini sudah meresahkan masyarakat. Banyak sekali kasus di masyarakat yang ditagih developer secara membabi buta dan dia coba untuk menghubungi keamanan setempat dan dia bisa lebih aman ke depannya. Jadi jangan pernah takut kepada developer, dia cuma manusia seperti kita, dia bisa dijak kerjasama, dijak komunikasi bagaimana baiknya ke depan untuk melunasi tagihan ini, apakah mengangsur atau bagaimana, atau rekonstruksi pinjaman atau bagaimana. Itu banyak sekali hal teman bisa diskusikan pada developer. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya developer. Nah, untuk yang terakhir teman-teman harus yang namanya kuatkan mental teman-teman. Teman-teman harus setting mindset bahwa ini cuma masalah pinjaman online, cuma masalah keuangan. Jadi tidak akan ada unsur hukum satupun yang akan menjerat teman-teman. Jadi ini masuknya ke ranah perdata ya teman, bukan pidana. Kalau keuangan itu masuk perdata, jadi tidak akan ada delik hukum yang akan mengganggu teman-teman, misalnya di penjara atau malah disita asetnya, itu tidak akan pernah bisa ya teman, karena ini masalah perdata pure, tidak masalah pidana. Kalau sampai developer melakukan suatu hal kepada teman-teman yang mengacu kepada perlakuan kasar atau anarkis, itu masuknya ke pidana, teman bisa pidanakan developer tersebut. Jadi jangan pernah takut, mindsetnya harus didata terlebih dahulu. Dan jangan lupa jika teman-teman sudah punya utang, ya tanamkan di mindset bahwa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, jika ekonomi teman-teman sudah membaik, sudah punya income berlebih, akan melunasi semua tagihan ya teman. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah punya utang ya sudah diloskan saja, nggak usah dibayar. Jangan pernah berpikir seperti itu. Teman-teman harus jadikan yang namanya Galbadi ini sebagai motivasi hidup agar bekerja lebih keras, cari lubang-lubang pendapatan lain, jangan cuma stuck di satu pendapatan. Jadi nanti akan banyak celah yang akan teman-teman dapatkan, uang tambahan yang bisa teman-teman dapatkan. Untuk itu bisa menaikkan ekonomi teman-teman dan ujung-ujungnya bisa untuk melunasi semua tagihan pinjaman online. Ini sudah banyak diterapkan orang dan saya sudah menerapkan ini, dan OTW mau 3 bulan 4 bulan akan lunas semua tagihan saya. Jadi teman-teman harus terapkan ini juga agar teman-teman terbebas dari yang namanya jerat pinjaman online.
Nah, jika teman-teman belum puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Yang saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.